salahnya di mana. Yang satu, apa yang dilakukan PSSI fokusnya di 3 hal. Yang pertama, kita harus perkuat coaching education kita dalam hal talent identification atau identifikasi talenta. Apa maksudnya identifikasi talenta? Setiap asosiasi provinsi yang ada di Indonesia memiliki direktur-direktur teknik yang bertugas untuk melakukan coaching education, tapi belum mendapatkan equipment yang benar-benar berkualitas untuk di area identifikasi talent. Bagaimana cara mengorganisasinya, bagaimana cara melihatnya, karakteristik apa yang dilihat di dalamnya, bagaimana karakteristik di setiap usia misalnya contohnya. Nah, tidak ngomongin talent identification juga, tapi selanjutnya adalah pembinaan atau bahasa FIFA-nya ya talent development. Setelah diidentifikasi talentnya, bagaimana cara membinanya, berapa jam dia harus bertanding, berapa jam dia harus berlatih, dengan siapa dia harus bertanding, bagaimana cara melatihnya. Jadi yang pertama penguatan coaching education di area 2 hal tadi, talent identification sama talent development. Sekarang coaching education kita baru bersumber kepada coaching education saja, lisensi, karena sebelumnya juga jarang pelatih-pelatih yang berlisensi. Nah itu baru kita perbanyak. Jadi sekarang barulah kita bisa punya kesempatan untuk ngomongin kualitas. Selama ini memang kita masih ngomonginnya kuantitas. Itu nomor 1. Nomor 2-nya pastinya yang tadi di bawah Ketua Umum Pak Erick Thohir saat ini beliau selalu mengingatkan area sinergi dengan stakeholder. Jadi karena kita tidak bisa sendirian. Area infrastruktur yang kita perlukan saat ini adalah bukannya banyak stadion tapi banyaknya lapangan latihan. Terbukti dari FIFA World Cup U17 ini kita bisa lihat stadionnya cuma 4, lapangan latihannya 22 gitu, untuk mengakomodir 24 tim gitu. Jadi ini luar biasa gitu. Mereka juga di mana itu memang harus memiliki infrastruktur yang baik ya. Yang keduanya itu, dan yang ketiga semua nggak bisa sustain tanpa bisnis. Sekarang sepak bola sudah ngomongin area industri. Kalau kita hanya berjalan sendirian, kami ini ada di bagian spending gitu, karena kami not supposed to making profit, kan resesi gitu posisinya. Profit kita akan kembali ke development, Nah, bagaimana roda ini bisa berputar? Nah, kita butuh bantuan dari private sector, dari pemerintah dan lain sebagainya. Karena sudah tidak bisa lagi seperti pengembangan yang dahulu hanya fokus di nomor 1. 3-tiganya ini harus jalan beriringan. Gitu. Nah, terus nomor 2, apakah faktornya karena gizi? Bisa jadi. Jadi kan performa timnas ini kan buahnya. Tapi kita kan ngomongin masalah bibitnya bagus enggak, cara nyiramnya bagaimana, ketika tumbuh kena matahari cukup enggak, gitu. Jadi kita ngomongin proses yang kontinu gitu. Makanya sekarang kita nggak bisa bilang bahwa kita menemukan siapa misalnya sebutlah namanya Budi gitu. Budi kita scout di umur 12 tahun bagus. Gak bisa juga kita bilang dia akan selamanya bagus, karena mungkin di umur 14 dia bisa nggak konsisten. Makanya harus banyak mata dan banyak waktu untuk bisa melihatnya gitu. Apakah tadi gara-gara itu? Bisa jadi gitu. Tapi kan apakah itu single factor? Tidak. Begitu juga dengan nomor 3, kita punya masalah disiplin, nggak cuma di sepak bola, di semua hal. Agree dong pasti kita semua nih ya kan, karena kita punya masalah disiplin. Jadi ketika masuk ke sepak bola yang lebih fokus lagi membutuhkan disiplin, contohnya latihan mereka 15 jam 1 minggu. Mereka apakah melakukan ekstra latihan itu? Apakah di jam-jam mereka istirahat mereka melakukan ekstra latihan sendiri? Itu kan punya disiplin. Apakah pemain kita sudah punya itu atau tidak? Jawabannya belum semua. Nah, padahal sepak bola olahraga tim, kita tidak bisa menang latihan sendiri, itu nggak mungkin menang. Harus latihan itu berkompetisi.